Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in min awwalihim ila akhirihim. Summa husnul musannif hadzal kitab Sayyid Sahih Jarudin Sayyid Sahih Ibrahim bin Ismail wa li masyayikhina wa murabbi ruhina wa summa husnul ila man talaba fi hadzal majlis wa alihim syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Monggo kita lajengan malih yakni halaman 5 nggih. Kemarin membahas terkait tentang perkara yang menjadi perantara sempurnanya ibadah wajib, ibadah fardu, maka perkara itu menjadi wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang menjadi sempurnanya perkara yang wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Wudu hukumnya sunnah, ketika berhubungan dengan sholat maka wudu itu menjadi wajib. Begitu juga seorang pedagang, maka harus berhubungan dengan ilmunya berdagang. Seorang insinyur juga harus berhubungan dengan ilmunya insinyur. Seorang guru berhubungan dengan ilmunya guru, dan itu wajib dipelajari. Qila den ngendikaake qala musannifu rahimahumullah, qila den ngendikaake li Muhammad bin Hasani maring Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah taala, ala tasnafu mbok yo ngarang panjenengan kitaban ing kitab fi zuhdi kang tetep ing dalem nerangake zuhud. Kala mengkon jawab sapa Syekh Muhammad bin Hasan, sonnaftu ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fil buyu kang tetep ing dalem mertelakake bab dol tinuku, yakni ngersakake sapa ingsun az-zahidu, yakni ngersakake sapa ingsun az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man wong yataharrazu kang ngedohi sapa man anis subhati saking pira-pira perkara kang samar, wal makruhati lan pira-pira perkara kang den sengiti. Oleh ngedohi, oleh menghindar fit tijarati ing dalem pira-pira dol tinuku. Nah, dikatakan kepada beliau Syekh Muhammad bin Hasan bahwasanya seorang santri mengatakan, ala tasnafu kitaban fiz zuhdi, wahai sang guru, apabila berkenan panjenengan mengarang sebuah kitab yang membahas tentang zuhud. Mbok jauh panjenengan ngarang kitab, panjenengan niku guru nggih, panjenengan guru, panjenengan ngarang kitab sing nerangne tentang bab zuhud. Napa jawaban Syekh Muhammad bin Hasan? Sonnaftu kitaban fil buyu. Aku wis ngarang kitab. Wing ngarang kitab nerang nih bab buyu. Bab napa? Jual beli. Yakni ini buat nemen bab jual beli tok nggih. Lah orang-orang dulu, orang ulama sekelas Syekh Muhammad bin Hasan ini mengarang kitab jual beli, tapi di dalamnya mohon maaf ini membahas tentang tasawuf ya, az-zuhud. Apa kata beliau? Az-zaidu man yataharrazu anis subhati wal makruhat fit tijarat. Orang yang dikatakan zuhud, ya, zuhud itu apa? Yaitu man, orang yataharrazu anis subhati, orang yang menjauhi dari perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang makruh atau perkara-perkara yang dibenci oleh Allah fit tijarati, dalam masalah dia bertransaksi atau berjual beli. Nah ini jadi ngomongin masalah tasawuf, orang jual beli saja bahasanya sampai berhari-hari. Kajian tentang orang jual beli dicinjau dari segi ilmu tasawuf. Kenapa? Karena orang jual beli itu rentan sekali kalau tidak hati-hati, teliti, dia akan terjerembab, akan jatuh ke dalam hal yang subhat atau hal yang makruh. Contoh sempurna. Contoh sempurna. Ada orang membeli rambutan 1 kilo. Rambutan 1 kilo. Nah, setelah dia ambil, ditakar, diambil, dikasih uangnya, nah, orang pembelinya keluar, terus tak taunya kreseknya lubang,
rambutannya jatuh satu di depan toko kita. Orang itu tidak tahu, pulang dah. Sementara kita tahu, keluar, loh kok ada rambutan satu atau dua jatuh di depan toko kita. Nah ini bagaimana? Nah ini jelas ini bukan orang punya kita, bukan punya kita. Karena kita punya kita kan di dalam kios tadi. Nah, kalau kita makan, maka termasuk memakan barang-barang yang tidak jelas, punya kepunyaan siapa. Nah, ini termasuk syubhat. Atau termasuk barang-barang yang tidak jelas tentang masalah untung. Untung ini harus teliti sekali seorang pedagang ini. Maka seorang Syekh Muhammad bin Hasan yang mengarang kitab Buyuk jual beli, yakni menitik beratkan pada masalah zuhud. Wa kadzali kalan koyo mengkono yajibu wajib fi sairil muamalati ing dalem sekarene pira-pira penggawian. Begitu juga wajib mencari ilmu setiap orang Islam. Semua aktivitas, semua pekerjaan itu harus diilmuni, harus digolei ilmun wal khirofi dan tegese pira-pira penggawian. Jadi yajibu fi sairil muamalati wal khirofi, wajib juga mencari ilmu semua apa yang menjadi aktivitas atau pekerjaan manusia. Ya, saya sampaikan tadi, kuli ya golek kuli ya ngilmune apa paling ya kuli. Tukang ya kudu golek ngilmune pertukangan. Seorang ahli konstruksi ya kudu golek ngilmune ahli konstruksi. Ya ini wajib, hukumnya wajib. Kenapa demikian? Maka ketika sesuatu itu tidak dikerjakan secara profesional, bahasanya kalau orang tidak ahli bangunan, dia ahli kelistrikan, kok megang di ahli bangunan konstruksi, maka ya nggak hasil. Fang tandiris sah, maka tinggal tunggu kehancurannya. Begitu juga ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat, contohnya sholat mulai dari balik umur 10 tahun sampai umur 80 tahun, berarti 70 tahun sudah sholat, puasa dan sebagainya. Tapi mengerjakan dia itu tidak didasari dengan keilmuan, tidak dingilmoni, enggak dingilmoni. Sholatnya sing bener piye, wudune sing bener piye, enggak dingilmoni, iya. Tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Kenapa? Karena yang jelas ilmu itu, amal itu harus bersamaan dengan ilmu. Al ilmu, al amalu bila ilmin. Ya, kalau amal tidak didasari dengan ilmu, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Maka untuk itu bagi kita jangan malu, jangan sungkan. Walaupun sudah tua kayak begini, kalau memang nggak ngerti hukum, nggak ngerti sesuatu, lebih baik bertanya daripada awakin menino ibadah dan sebagainya, tapi tidak sesuai, tidak sah menurut syariat. Lebih baik kita bertanya, jangan malu bertanya. Ya. Oke. Wa kullu man utawi saben-saben wong istaghola kang ketunggul sapa man bisain lawan sesuatu, kelawan sewiji-wiji minha saking muamalah iku yuftarodu den fardhoake alihi ing atase man apa ilmu taharruzi ngilmune ngedohi anil harami saking penggawe haram, anil harami saking haram fihi ing dalem syai'un. Maka wakul man istaghola, setiap orang yang disibukkan dengan sesuatu urusan minda muamalah, urusan kalau dia urusan dengan perdagangan misalkan atau pertanian, yuftarodu alai ilmu taharuzi, maka juga dia diwajibkan untuk mengetahui bagaimana agar dia tidak jatuh dalam perkara yang diharamkan. Ini penting sekali. Kalau pedagang yo kudu golek ngilmune piye amprih enggak jatuh nang ngene perkara sing haram. Contoh riba. Tadi udah dinyang, jadi dinyang wis ditawar 5.000, padahal belum ditawar. Dia ngomong ditawar 5.000. Loh ini berarti misalkan dia tengkulaknya 3.000. Lah ditawar 5.000 kan sudah ada untung 2.000. Padahal belum ada yang nawar, orang sengenyang.
Dia ngomongnya mesti yang 5.000 padahal belum ada yang nawar. Berarti yang 2.000 sudah riba. Ini bahaya sekali. Sering sekali di pasar ini. Di pasar ini orang-orang Masya Allah. Kalau kita lihat di pasar transaksinya yang betul-betul memenuhi syariat fikih, hukum fikih ini langka sekali. Untuk itu kita harus tahu, mengetahui. Jadi wa kullu man istaghol bisain minha yuftaradu ali ilmu taharuzi. Setiap orang yang disibukkan dengan aktivitasnya, kesibukannya, pekerjaannya maksudnya, maka yuftaradu ali ilmu taharuzi, maka wajib juga mengetahui ilmu yang bisa menjauhkan dia dari perbuatan yang haramkan. Oke. Wa kadzalika lan iku mengkono-mengkono yak tadi yuftaradu den fardhoake alaihi ngate muslim apa ilmu ahwalil qalbi, ngaweruhi pira-pira tingkahe ati, minat tawakkuli nyatane saking tawakal, wal inabati lan bali, wal khosyati lan wedi maring Allah, waridho lan ridho. Fa innahu mungkosune kabeh mau iku waqiun kang tumiba fi jamil ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Nah, ini. Begitu juga diwajibkan bagi setiap muslim, enggak cuma ilmu dunia saja, ilmu yang berhubungan dengan muamalah, pekerjaan saja, ya. Tapi yuftaradu ali ilmu ahwal hal, wajib juga bagi orang Islam, awake dhewe wong Islam, ngaku wong Islam iki wajib ilmu ahwal qalbi. Wajib mengetahui bagaimana keadaan hati kita ini. Hati kita ini terkait tentang hati, perasaan hati, apa itu? Contoh tawakal. Kepasrahan kita kepada Allah itu bagaimana? Tingkat tawakal kita kepada Allah bagaimana? Ini harus kita uji. Kalau masih rendah sekali, kita harus mencari ilmu, ya, mencari ilmunya tawakal. Dengan apa? Ya kita belajar ngaji melalui hikayat atau cerita-cerita orang-orang terdahulu yang sudah banyak sekali tentang pengalaman beliau, ilmu beliau dalam masalah tawakal. Wal inabah, juga tentang inabah, kembali kepada Allah, semuanya dipasrahkan kepada Allah. Wal khosyati, sifat takut. Nah, sifat takut itu penting sekali. Ketika seseorang sebut nggak takut sama Allah, tapi takut sama corona misalkan, takut sama mertua misalkan, dan sebagainya. Ini tidak pada tempatnya. Maka ini juga harus dikaji, dipelajari. Ya. Orang yang takut tuh hakikatnya harus takut kepada Allah saja sebenarnya. Nggak boleh takut sama kepada makhluk. Nah, ini harus dikaji. Waridho juga termasuk ridho. Bagaimana kerelaan ini bisa menimbulkan kehati-hatian kita dalam bertindak, keridoan kita, ridho, rela atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah rela, ridho, insya Allah semua akan kita kerjakan dengan ikhlas, ketenangan akan muncul dalam jiwa. Fa innahu waqin fi jamil ahwal, karena semuanya itu akan kita alami setiap hari. Kita senang, kita susah, mungkin senang, mungkin susah, pasti. Ya, gembira, suka, dan pasti itu. Ada takut, ada berani. Setiap orang pasti mengalami itu, karena itu cuma termasuk karakteristik manusia, punya sifat takut, punya sifat berani sebagainya. Ini pasti orang mengalami. Untuk itu harus dikaji, dipelajari sedikit demi sedikit. Dan kalau sudah merasuk ilmunya, ketika kita menghadapi suatu masalah yang berhubungan dengan misalkan tawakalnya muncul. Ketika berhubungan dengan khosyah, takut, jika harus takut kepada Allah sebagainya. Ini termasuk ilmu yang berhubungan dengan tingkah hati, keadaan hati harus dipelajari juga. Oke, wasarful ilmi tasib pagi waktunya. Wasarful ilmi lan utawi mulyane ilmu iku la yakhfa ora samar apa sarful ilmi, ora saman ala ahadin ing ngatasé wong siji. Kenapa? Idhuwa krana utawi ahad iku mukhtasun den tertamtokake bil insaniyati kelawan sifat bangsa menungso. Li ana jami'al khisali krana setune sekabehane. Li ana jami'al khisali krana temen setune pira-pira pakerti. Siwala ilmi kang sakliyaning ilmu iku yastariku.
Li anna hubanya ina iku yastariku sekuton fiha ing dalam hisol apa sapa alinsanu manungsa wasail hayawanat lan sekaline pira-pira hayawan kasajaati kau sifat kendel wal jur'ati lan wani wal kuwatil kuat wal judilan jud luman wasyafaqatil welas wa ghalilan liyane kabeh siwal ilmi kang sakliyane ilmu wabilan sebab ilmu alharo mertilaaki sapa Allah Gusti Allah taala halimah sapa Allah mertilaaki fadla adama ing anak ing fadla adama ing ngutamaake anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati ngarahake ing atase malaikat. Wasarful ilmi wallahu alam bisawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari makalahnya para ulama ini dan bisa menjadikan kita istiqomah dalam beribadah juga mencari ilmu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.